Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah. Yang kita semua harus yakin sekarang Dia sedang melihat kita, mendengar kita, mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupan kita. Karena Dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan selalu hidup, Maha hidup, terus-menerus mengurus makhluknya, mengawasi mereka, mengatur populasinya, serta juga segala kebutuhan mereka. Baik itu manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan. Dan Dia telah menggantungkan untuk kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian. Puncaknya adalah panduan hidup, agama, Islam dan iman. Dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, penuh dengan cinta, rindu, penghormatan, dan ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta, fisiknya, akhlaknya, karakter-karakter, juga ilmunya dan jalur nasabnya. Manusia yang paling layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dan siapapun yang mengikuti seluk-beluk kehidupan manusia terbaik ini dipastikan dia akan bahagia, tentram, akan mendapatkan solusi yang terbaik dari setiap problematika kehidupan dunia, dan juga dia akan menang dari musuh-musuhnya, dan tentu di akhirat akan masuk ke dalam surga. Karena semua ini tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini satu kali saja dihitung ibadah oleh Sang Pencipta Allah, dan akan dibalas langsung tambahan rahmat atau karunia-Nya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim pasal keempat dalam bab adab. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu teman-teman sekalian, kalau kita mengitlaqkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini maksudnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Beliau terkumpul padanya semua julukan yang terbaik, dan puncaknya adalah Nabi dan Rasul. Dia pemimpin anak Adam atau sayyidnya. Dan ini sekaligus saya luruskan, banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan seakan-akan saya tidak mau menyebutkan kata sayyidina. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah sayyid kita, dan boleh, bahkan termasuk dianjurkan mengucapkan sayyidina Muhammad. Hanya saja puncak daripada julukan ini adalah Rasulullah, Nabiullah, dan ini tidak tertandingi dengan kalimat apapun termasuk sayyiduna. Tapi berkumpul semuanya kalimat yang terbaik yang bisa diucapkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat saya sedang menyampaikan tentang perbedaan kalimat tersebut, saya sedang membahas tentang kedudukan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan makna baginda adalah sayyid. Seringkali saya sebutkan dalam pengajian, atau raja, tuan, ya. Dan ceramah itu 2,5 jam membahas kitab Nawaqidul Iman. Kemudian pada saat tanya jawab atau dalam satu penjelasan saya pernah menjelaskan tentang perbedaan kalimat-kalimat mulia ini di antara yang digunakan untuk baginda Nabi SAW. Datanglah orang yang tidak bertanggung jawab memotong ceramah tersebut, lalu kemudian membiarkan ceramah 2 jam lebih hanya tinggal 2 menit.
kemudian menyebarkan isu dan judul yang pasti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah hari kiamat, fatwa menyesatkan Khalid Basaraba. Dengan izin Allah tentunya, Allah memudahkan kaum muslimin untuk bisa mencerna. Saya yakin teman-teman hadir di majelis seperti ini tahu apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan omong kosong, tidak ada ilmunya, kira-kira antum mau berkumpul dengan jumlah seperti ini? Duduk di sini meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, mengerjakan pekerjaan. Mungkin ada di antara teman-teman di sini dari pagi kerja tadi dan sangat letih, tapi masih bisa meluangkan waktu datang. Saya yakin teman-teman, kalau majelis kita bukan majelis yang berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan bukan kita ikhlas karena ingin menyampaikan dan membenarkan agama ini, maka tidak akan terkumpul jumlah sebanyak ini. Sampai Masya Allah masjid tidak cukup, lapangan tidak cukup. Tapi ini terjadi bukan cuma di majelis kita ini, hampir seluruh majelis yang saya isi kasusnya sama. Dan di fadlillah setiap ada cuplikan ceramah pun yang diangkat di YouTube, pengunjungnya sekian ratus ribu orang, sekian ratus ribu orang. Kalau digabungkan semua jumlahnya sangat banyak. Allah dengan kemahamurahannya akan memberikan dukungan kepada hamba-hambanya yang memang menyampaikan kebenaran. Dan saya tidak mengitlakkan diri saya sendiri benar, tapi apa yang kita sampaikan memang apa adanya. Dan banyak orang, subhanallah, yang lebih parah lagi terpancing dengan isu-isu seperti ini, kemudian spontanitas meninggalkan semua ceramah. Dan itu target orang-orang ini, supaya ceramah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan dengan segala macam upaya yang mereka sebutkan. Juga sekaligus teman-teman saya ingin ingatkan, siapapun yang ingin menyebarkan ceramah-ceramah saya, maka saya izinkan, tapi tidak dikomersialkan. Sekali lagi, saya tidak izinkan kalau dikomersialkan. Dan juga saya tidak izinkan teman-teman karena niat komersial tadi akhirnya dibuat judul-judul yang mengkritik, sengaja membuat judul yang membuat orang akhirnya mengunjungi dan jadi heboh lagi. Ini sebenarnya semua tidak benar. Seperti pada saat saya sedang menjelaskan masalah tidak boleh mengambil air sisa minum saya, jangan mencium tangan saya kalau dari ceramah. Entah siapa yang mendatangkan cuplikan audio ceramah saya tadi, lalu didatangkan pesantren di Jawa Timur, kesannya saya sedang membicarakan masalah pesantren itu. Ini kekonyolan ini. Saya nggak pernah kenal siapa kiai yang dihormati di sana, pesantren itu. Saya bicara tentang saya sendiri. Kan saya bilang di cuplikan itu. Kalau saya, karena emang saya pernah temukan teman-teman saya, ada orang tua di rumah sakit PIK di tempat anak saya lagi dirawat, semoga Allah sembuhkan. Di musolanya pada saat saya sholat, ada orang tua datang tiba-tiba saya, Ustaz Khalid ya, terus lalu tiba-tiba cium tangan. Saya tarik, Pak, jangan cium tangan, Pak. Jangan cium tangan saya. Saya bukan orang yang seperti Bapak bayangkan, sudah dianggap orang di mana gitu ya. Anda lebih tua, Anda mestinya yang saya lebih hormati. Dan saya tidak pernah mungkin anak-anak saya mencium tangan saya kok. Istri saya kadang-kadang mencium tangan saya mencium tangan orang tua saya. Dan tidak ada salahnya sebenarnya kalau orang mencium tangan orang yang lebih dihormati gitu kan. Tapi saya bicara tentang masalah saya pribadi. Jangan dilakukan. Seperti air bekas minum diambil ini karena bekas ustaz berkah. Saya bilang jangan. Mungkin saya belum sikat gigi. Saya bicara tentang saya pribadi. Kalau orang lain mau buat terserah dia saja, urusan dia. Tapi seperti itulah, terus kemudian heboh lagi. Kesannya orang pesantren itu ada yang hubungi tim kami. Ustaz Khalid sengaja buat ceramah ini. Sampai teman-teman jawab, tidak pernah kita buat. Kalau antum bisa dapat siapa yang buat cuplikan itu, kami juga mau bicara sama orangnya. Untuk apa teman-teman buat heboh seperti ini? Antum kalau niat ikhlas mau dapat pahala, ambil cuplikan yang bermanfaat, sebarkan dengan niat ikhlas. Akan jadi amal jariah.
tapi bukan memperkeruh permasalahan, membuat umat ini jadi kacau gara-gara itu semua. Dan Alhamdulillah, ceramah kita transparan. Di shooting, buku referensinya jelas. Saya juga bicara dengan mic, jadi nggak semuanya. Rujukannya jelas, jadi jangan sepotong-sepotong. Dan ini ternyata dihadapi sama dengan teman-teman dari yang lain, yang kadang-kadang ceramahnya dipotong-potong lalu kemudian disebarkan. Kalau niatnya ikhlas, biasanya subhanallah tidak sengaja mencari cuplikan yang bisa memancing konflik. Tapi kalau ini enggak, terus saja bolak-balik mengambil cuplikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sebenarnya perlu disebar sana sini ya. Allahu a'lam. Semoga Allah kasih hidayah. Yang jelas hari ini alhamdulillah materi kita adab terhadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW adalah nabinya Allah, rasulnya, dan sayyid kita, tuan kita, raja kita, manusia yang paling layak kita cintai melampaui kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, diri kita sendiri. Harusnya adabnya para Nabi SAW kita dahulukan beliau dari segala itu. Maksudnya apapun yang baginda Nabi SAW sampaikan baik, maka baik di mata kita walaupun jiwa kita tidak menyukainya, dan apa yang dikatakan buruk maka buruk di mata kita juga. Halal apa yang ia halalkan, haram apa yang ia haramkan. Dan tidak ada satupun yang bisa mendahului perkataan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata menunjuk kuburan Nabi SAW, karena beliau mengajar di masjid masjid Nabi SAW. Maka Imam Malik mengatakan semua perkataan dan pernyataan, contoh-contoh bisa diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Ditunjuklah kuburan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Saya akan bacakan teman-teman apa yang dikatakan Syekh Abu Bakar yang telah Allah berikan taufik rahimahullah menulis buku ini. Beliau mengatakan seorang muslim merasakan di lubuk hatinya yang paling dalam kewajiban beradab dengan sempurna terhadap Rasulullah SAW. Demikian itu karena beberapa sebab berikut. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk beradab kepada beliau SAW sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya atau firman Allah yang Maha Tinggi dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Sebenarnya tentu surah Al-Hujurat ini terus membahas tentang Nabi Muhammad adat Nabi SAW 3 ayatnya 1, 2, 3. 3 ayat ini adalah ayat pertamanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Apapun kita harus mendahulukan qala Allah, qala Rasul. Dalam makanan kita, minuman kita, pernikahan kita, pergaulan kita, pendapatan kita, ya apa saja, semuanya harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Di ayat 2-nya Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya pahala amalan kalian tidak terhapus sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ulama tafsir mengatakan ayat Hujurat, surah Hujurat ayat 2 ini memiliki 2 makna dan dua-duanya sebenarnya berlaku.
Makna yang pertama adalah semua orang yang hidup semasa dengan baginda Nabi SAW, pada saat dia sedang berbicara berhadapan langsung dengan Nabi SAW atau berbicara di masjid beliau atau di rumah beliau, tidak boleh suaranya keras. Itu makna yang pertama, dan ini berlaku pada saat Nabi SAW masih hidup di kalangan sahabat. Itu makna, dan ini makna yang benar. Makanya ada di antara sahabat pada saat turun ayat ini tidak pergi ke masjid sampai 3 hari tinggal di rumahnya. Dan Nabi SAW seringkali habis sholat menanyakan tentang sahabat-sahabatnya, mana si fulan, dicari oleh Nabi SAW. Maka sampai pada orang ini, mana si fulan? Tidak ada, ya Rasulullah. Apakah dia sakit? Tidak ada yang tahu. Dicari tahu keliling sampai ditemukan tetangganya. Coba cari tahu. Waktu dia cari tahu ternyata dia ada sehat di rumahnya dan dia sholat di rumahnya. Sampai ditanyakan, kenapa kau tidak ke masjid? Rasulullah SAW mencarimu. Dia bilang, sungguh kalian tahu, orang yang paling keras suaranya di antara kalian adalah aku. Jadi orang ini rupanya intonasi suaranya tinggi sekali. Waktu turun Al-Hujurat ayat 2, aku ketakutan karena ancaman Allah. Perhatikan akhir ayat apa ancamannya? Jangan sampai amal soleh kalian terhapus sementara kalian tidak menyadarinya. Hanya karena ngerasin suara saja. Dan kata para ulama, kalau ngerasin suara saja sudah cukup untuk menghapus amal, bagaimana dengan orang yang melampaui itu? Misal memfitnah Nabi SAW, seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang mulia berzina, misalnya. Itu luar biasa, mencoreng kehormatan rumah tangganya. Salah seorang di antara kita saja kalau dihina seperti ini maka tidak akan terima, bagaimana dengan baginda Nabi SAW yang harus kita berkorban jiwa dan raga kita serta darah kita untuknya, seluruh harta kita untuknya. Makna yang kedua adalah ayat ini berlaku juga untuk orang-orang yang datang setelah kalangan sahabat. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal, seperti kita ini, dengan cara tidak boleh mengangkat suara pada saat masuk di masjid Nabi SAW dan juga sedang mengucapkan salam di depan kuburannya. Dan masuk di dalamnya tidak boleh mengangkat suara atau memotong pada saat penyampaian tentang Nabi SAW sedang disampaikan dari majelis ilmu. Misal syekhnya, ustadznya, kiainya lagi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, nggak boleh orang putus, sebentar, saya mau tanya. Nggak boleh dipotong sampai selesai. Ini pekahnya para ulama memaknakan ayat ini karena ancamannya berat. Seluruh amal soleh yang lalu bisa hilang gara-gara masalah ini. Dan ayat juga ini dijadikan pegangan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah tentang pentingnya seseorang berpegang pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menghormati, memuliakan, ya. Juga dengan cara tidak menambah dan menguranginya. Apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, teman-teman, masuk akal atau tidak masuk akal, diterima. Akal kita yang harus tunduk. Coba memahaminya, bukan ditolak. Ya, gitu. Banyak orang mengatakan, masa sih masuk akal? Lalat itu kalau jatuh di minuman kemudian dicelupkan, maka sudah layak diminum. Itu perkataan Nabi SAW. Masuk akalmu atau tidak ada urusan dengan kita. Nah, karena akal kita harus tunduk dengan wahyu, bukan sebaliknya. Dan semua penyampaian Nabi SAW, masalah kematian, masalah alam barzah, masalah surga dan neraka,
Dan orang yang ragu serta membantah hanya kalangan orang munafik di zaman Nabi SAW. Masa sih nggak masuk di akal, nggak mungkin. Waktu Nabi SAW bilang, ayo kita pergi perang Tabuk. Orang-orang munafik sebagai berita, Tabuk jauh, panas. Ya, sekarang kita mau panen kurma. Lawan Romawi lagi 200.000 orang, mana bisa menang? Sementara orang-orang beriman dia sami'na wa ata'na. Rasulullah SAW bilang pergi semuanya, dan tertinggal orang-orang munafik ini. Ada waktu mau perang Tabuk, ada sahabat yang datang bawa harta banyak, saking banyaknya sampai dia nggak bisa angkat. Diangkat sendiri sama dia, emas, perak, berat, turun, naik lagi. Begitu terus sampai di hadapan Nabi SAW. Ada orang munafik hadir, lalu mereka bilang, riya. Padahal mereka nggak nyumbang. Tuh lihat orang riya, sebarin berita di majelis itu kalau itu riya. Subhanallah, sahabat-sahabat yang mukmin sudah tahu munafik, nggak usah didengarin. Datang lagi satu sahabat bawa cuma satu keranjang kecil, isinya cuma berapa butir kurma. Mungkin cuma 5-6 butir kurma, nyumbang ya Rasulullah, cuma ini saya punya. Apa kata orang munafik? Mau diapain tuh berapa butir kurma? Enggak ada gunanya. Terus saja begitu. Apa yang Nabi SAW titahkan selalu dicari kelemahannya, selalu dicari masalahnya. Gitu ya. Jadi orang mukmin berbeda, dan ini diambil juga istinbatnya atau hukumnya dari firman Allah surah Al-Hujurat ini. Masuk akal, tidak masuk akal, penyampaian baginda Nabi SAW selama itu hadis sahih diterima, selesai. Kemudian ayat 3-nya, innal ladzina yamudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Maksudnya mereka sedang diuji oleh Allah. Begitu mereka berhasil, Allah akan sampaikan ke tingkat takwa yang paling tinggi. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kalau bukan Naim Urwah, ya, kemungkinannya adalah Urwah bin Mas'ud. Salah satu pimpinan, ya, Urwah bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud yang masuk Islam pada saat perang Khandaq. Orang ini pada saat terjadi negosiasi Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah, dia diutus oleh Quraisy untuk menemui Nabi SAW dan mau negosiasi. Dia kaget waktu Nabi SAW tengah-tengah negosiasi sama dia dan dikumandangkan azan, maka Nabi SAW berdiri dan wudhu. Waktu berwudhu, semua sahabat berebut air wudhu Nabi SAW. Yang keluar dari kumur-kumurnya, yang keluar jatuh dari wajahnya, jatuh dari telapak tangan, diperebutkan oleh para sahabat, diusap di wajah mereka. Tapi ini hanya Nabi SAW, bukan kita, bukan anak sama antum. Jangan dipelintir lagi. Ya ahli pelintir, tanggung jawab hari kiamat. Kenapa saya bilang hanya Nabi SAW? Karena ternyata waktu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullah yang menjadi khalifah, tidak ada satupun sahabat yang mengambil air mereka. Tidak pernah. Padahal itu mertua Nabi, anak mantu Nabi. Abu Bakar sama Umar mertua Nabi, Uthman sama Ali adalah anak mantu Nabi SAW. Ridwanullahi alaihim semuanya. Tapi tidak pernah terjadi itu. Tidak pernah dari riwayat dikatakan para wanita Madinah mengambil air sisanya wuduknya Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Ummu Salamah, Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Maka yang terjadi hanya pada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Naim waktu dia lihat itu, dia kembali ke Quraisy lalu berkata, wahai Quraisy,
izinkan Muhammad masuk ke Mekah. Ketahuilah kaumku, saya dalam riwayat Bukhari, saya telah mendatangi Kisrahnya Persia, saya pernah mendatangi Kaisarnya Romawi, saya pernah mendatangi Najasyi Ethiopia, dan saya telah melihat Muhammad. Belum pernah saya temukan sahabat-sahabat raja-raja besar itu mencintai rajanya seperti yang sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Demi Allah, Muhammad tidak menjatuhkan bekas air wudhunya, bahkan riyaknya, kecuali diperbutkan oleh para sahabatnya. Maka mereka tidak akan pernah membiarkan kalian menyentuh Muhammad sampai mereka semuanya mati. Makanya sahabat generasi emas. Dan kalau kita mengatakan teman-teman sekalian kembali kepada salaf, salaf itu 3 generasi emas, sahabat, tabi'in, tabi'in. Entah dari mana lagi isu anta berantai ini, ya. Salafi itu kelompok baru dari mana? Ini perbuatan sahabat yang kata Nabi SAW, sebaik-baik generasiku para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, dan generasi setelahnya, itu yang dimaksud. Jadi bukan aliran baru, ini bukan aliran ini. Ini kembali kepada pemahaman orang-orang yang memang divonis oleh Nabi SAW adalah generasi terbaik umat, dinamakan kaum salafus saleh. Jadi mereka lah orang-orang yang benar-benar murni mencintai Nabi SAW. Tidak ada indikasi-indikasi duniawi. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah telah melihat hati-hati manusia, maka Allah menemukan hati Muhammad SAW adalah hati yang paling bersih, maka ditutuplah risalah kenabian dengannya. Dan Allah melihat hati-hati yang datang setelah Muhammad, hati yang paling bersih adalah hati para sahabatnya, maka dijadikanlah mereka sebagai pendamping-pendamping dan pendukungnya. Gak gampang teman-teman jadi sahabat itu. Apakah kita kalau jadi sahabat bisa seperti Abu Bakar dan Umar, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, ya, berperang membelanya? Belum tentu. Mungkin saja kita bergabung dengan kaum munafikin atau bergabung dengan orang-orang kafir. Allah, di Mekah tidak ada medsos kayak kita sekarang, tidak ada fasilitas yang luar biasa kayak sekarang. Ada orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngaku nabi, dan harus diikuti. Beriman, kalau enggak berarti kafir. Beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Antum jadi Abu Bakar atau jadi Abu Lahab? Bersyukurlah sekarang kita ini sudah Al-Quran sempurna, sejarah Nabi sudah lengkap, puluhan ribu sahabat yang menyebarkan ajaran baginda Nabi SAW, kita bisa baca kisah-kisah mereka. Tinggal gampang, ikutin saja, mati bersama mereka, kan gitu. Itu kaum salaf namanya, kaum yang terdahulu dari sahabat, tabi'in dan tabi'in yang mengakui risalah Nabi SAW dengan tulus. Kemudian selanjutnya beliau mengangkat dalil surah Al-Hujurat, dilanjutkan ayat 4 sampai ayat 5. Tadi itu ayat 1, 2, 3, ayat 4 sama 5-nya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dari luar kamarmu atau rumahmu, hai Muhammad, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ini terjemahan santun ya. Kalau ayat Al-Quran, la yaqilun, tidak berakal. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Jadi ada sebab nuzulnya ya. Waktu baginda Nabi SAW sudah balik dari pembebasan kota Mekah, bawa kemenangan, muslimin sudah mulai tambah besar gitu kan. Ada banyak suku-suku Arab teman-teman sekalian datang untuk mengucapkan syahadat.
Nah, tapi ada beberapa orang Badui dari Bani Tamim, suku Tamim, datang siang bolong di Madinah. Apa yang mereka buat teman-teman sekalian? Karena orang Badui biasa teriak-teriak di padang pasir. Siang bolong di waktu orang lagi tidur, termasuk Nabi SAW lagi kailula, istirahat siang. Habis sholat duhur sampai menjelang asar. Pergi tanya sahabat, di mana rumahnya Muhammad? Di mana rumahnya Muhammad? Mereka belum masuk Islam ini. Ditunjukkan di situ rumahnya Rasulullah. Dari depan rumah, hai Muhammad, keluar. Niatnya baik sebenarnya, tapi caranya salah. Ya. Hai Muhammad, keluarlah, temui kami. Teriak-teriak. Karena kerasnya suara mereka sampai Nabi SAW terbangun. Terus para sahabat juga pada ngumpul. Begitu Nabi SAW buka pintu tanya, ada apa dengan kalian? Siapa kalian ini? Mereka bilang, kami dari Bani Tamim. Kami ingin berduet denganmu dengan syair-syair. Mengajak Nabi tantang syair. Siang bolong, kan bisa sore, bisa malam. Sudah itu kasar. Tapi rahmatnya Nabi SAW luar biasa kepada umatnya. Beliau mengatakan, baiklah, ayo kita kumpul di masjid. Kumpul di masjid, siang bolong. Kemudian Nabi SAW memanggil beberapa sahabat. Di antaranya Hasan bin Thabit. Sahabat-sahabat Nabi. Mulailah mereka menunjukkan penyair-penyair mereka, muji-muji Bani Tamim, segala macam. Dibalas oleh sahabat. Kemudian balasan sahabat lebih baik. Jadi, akhirnya mereka mengatakan penyair kalian lebih baik daripada penyair kami. Tampil lagi penyair yang dulu muji-muji tentara perangnya mereka. Sahabat juga membalasnya. Tapi kesimpulan dari balasan dua orang sahabat itu tuh, kami memiliki Rasulullah dan tidak ada kebanggaan lebih daripada itu. Akhirnya gara-gara itu mereka masuk Islam. Hanya karena bagi mereka syair ini penting sekali. Kadang-kadang ada orang begitu, subhanallah. Mungkin kita kalau berbicara dengan pedagang, maka kita harus tahu sebagai seorang dai bagaimana berbicara dengan pedagang dan membantu mereka memecahkan permasalahan fikih dalam dagangannya. Maka itu mungkin jauh lebih menarik buat mereka, gitu kan? Bagi yang bujang-bujang mungkin masalah pernikahan. Bagi yang pengangguran mungkin masalah pekerjaan. Mungkin bagi orang yang sudah berumur diingatkan masalah taubat dan akhirat, ya. Makanya kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in khataban nasu ala hasba uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang yang mampu mengajak bicara orang-orang sesuai dengan kadar akalnya, maksudnya bagaimana mereka berpikir dan keadaannya. Ini sebab nuzulnya, sehingga turunlah ayat ini. Allah SWT menganggap mereka tidak berakal karena mereka tidak bersabar. Waktu Nabi SAW lagi persiapkan diri, lagi pakai baju, mereka terus teriak-teriak sampai Nabi keluar alaihi salatu wassalam. Setelah Hujurat 5 ayat tadi, ayat 1 sampai ayat 5, Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat surah An-Nur ayat 63 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya An-Nur ini dibahas oleh beliau ayat 62 sama 63 ya. Saya akan baca ayat 62 dulu. Kalau teman-teman pegang buku, di bawah itu ada ayat 62-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami' wa idza kanu ma'ahum 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam satu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah SAW sebelum minta izin. Jadi ini termasuk adabnya dengan Nabi SAW. Jadi sahabat itu subhanallah
walaupun habis sholat 5 waktu, sebelum mereka pulang, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pamit, saya mau pulang dulu. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, saya mengajak kalian tanpa disebutkan namanya, ikut denganku mengunjungi si fulan, nggak ada yang pulang ke rumahnya. Semuanya mengikuti baginda Nabi SAW. Tidak ada lagi urusan kerjaan, urusan keluarga, selesai semua. Selalu Rasulullah SAW didahulukan. Kalau Rasulullah SAW lagi jalan, mereka berlumba-lumba mengambil kelapa-kelapa kurma dan menutupi kepala Nabi SAW. Bahkan mereka berebut untuk itu. SAW. Begitu luar biasa sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Fa idza ista'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum. Ayat, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu hai Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka. Jadi saking luar biasanya menghormati baginda Nabi SAW sampai tidak akan pernah mereka meninggalkan Nabi SAW kecuali sudah minta izin. Dan kalau Rasulullah SAW izinkan baru. Jadi semua keputusannya di tangan Allah dan Rasulnya. Ya. Kita pindah ke ayat 63. Kalau di buku ini tentu ayat 63-nya di atas, yang bunyinya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Al-ayat. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jadi nggak boleh kita panggil dengan ucapan-ucapan yang tidak santun, suara yang kasar. Sampai para sahabat itu kalau mereka lagi jalan, kalau yang postur tubuhnya lebih tinggi dari Nabi SAW, mereka berusaha menundukkan badannya supaya kesannya Rasulullah lebih tinggi darinya. Ya. Saking luar biasanya. Dan kalau Rasulullah SAW lagi ngobrol sama mereka, mereka tidak berani menatap wajahnya, tidak berani menatap mata beliau alaihissalam karena ya, wibawahnya dan menjaga agar menghormati Nabi SAW. Tidak pernah memutus kata-katanya, selalu mendahulukan dalam kebutuhan untuk diri Nabi SAW. Dan di sini bagian daripada ibadah melakukan hal tersebut. Selanjutnya surah Al-Mujadilah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, minta berbicara 4 mata, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagian daripada syariat sebelum berbicara dengan Nabi SAW disuruh sedekah dulu. Dan ini luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghormati baginda Nabi SAW dan memerintahkan dalam syariat untuk semua umatnya menghormati beliau alaihi salatu wassalam. Imam Malik rahimahullah mengambil atau mengeluarkan sebuah ijtihad, upaya dari beliau yang dimasukkan dalam madhab beliau. Ya. Dari surah Al-Mujadilah ayat 12 adalah beliau setiap kali mau mengisi pengajian menyampaikan hadis Nabi SAW, maka beliau mandi dulu. Beliau mandi dulu menggunakan baju yang terbagusnya, menggunakan wangi-wangian, bahkan beliau jalan kaki dari rumahnya menuju ke masjid tidak pakai sendal. Rumahnya ke masjidnya Nabi SAW. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah.
karena menghormati hadis Nabi alaihissalam, karena menyampaikan atau mendapatkan sebuah hadis, teman-teman, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Sampai ulama-ulama hadis bersedia untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan sebuah hadis. Imam Ahmad rahimahullah pernah jalan lebih dari 1000 kilometer dari tempat beliau tinggal ke ujung wilayah Rusia untuk mengambil sebuah hadis dari seseorang. Dan begitu luar biasanya mereka menjaga hadis Nabi alaihissalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas orang-orang mukmin untuk mentaati dan mencintainya. Mentaati dan mencintai Nabi alaihissalam. Kalau tadi yang pertama adalah Allah mewajibkan setiap mukmin laki-laki dan perempuan beradab dengan beliau. Cinta artinya loyal, mentaati artinya patuh dalam setiap perintah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Al-ayat. Hai orang-orang beriman, selalulah taat kepada Allah dan selalulah taat kepada Rasulnya. Dari ayat ini juga para ulama mengambil sebuah hukum penting, bahwasanya mendahulukan mempelajari agama Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, itu Islam, adalah hukum yang wajib dan bukan pilihan. Termasuk dalam pendidikan, ya. Kita sayangkan sekarang karena pesantren di Indonesia ini dijadikan sebagai tempat pelarian saja. Kalau tidak lulus di negeri baru ke pesantren. Kalau nakal sekali anaknya, masukkan aja pesantren. Seakan-akan pesantren tempat penampungan orang jahat saja. Padahal pesantren itu mulia. Bagaimana seseorang diajar menjaga sholat 5 waktu, baca Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, mestinya skala prioritas dulu pesantren. Kalau nggak diterima baru pindah ke sekolah yang lain. Karena Allah bilang taati Allah, taati Rasul. Artinya pelajari semua yang bisa membuat kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi belajar agama adalah kewajiban dan bukan pilihan. Tapi umum adalah kewajiban, adalah pilihan. Pelajaran umum adalah pilihan dan bukan kewajiban. Kemudian surah An-Nur ayat 63, beliau kembali membahas ayat 63 ini, atau beliau menyambung sebenarnya ayat tadi yang sebelumnya, ya. Tapi ini berbau perintah agar kita mentaatinya dan larangan untuk melanggar titah Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam surah An-Nur ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Tentu di sini kata ulama tafsir dimaksud dengan menyalahi perintah Rasul artinya sengaja tidak mengerjakan perintah-perintah beliau tanpa uzur dan sengaja melanggar larangan-larangannya, ya, sehingga akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, atau sengaja menambah-nambah dan mengurangi ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Allah berfirman, dalil setelahnya menguatkan apa yang kita sampaikan, surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini ya. Apapun yang dilarang di sini. Kemudian surah Al-Imran
ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Jelas sekali ayat-ayat ini bagaimana Nabi SAW menyuruh kita mencukupkan mengikuti titah-titah beliau, perintah-perintah beliau. Tidak usah melampaui itu, sudah cukup. Itu akan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman. Apabila ia wajib mentaatinya, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan diharamkan menyelisihinya, maka itu menuntut dirinya beradab terhadap Nabi SAW di dalam segala kondisinya. Yang ketiga, sesungguhnya Allah telah menjadikan beliau SAW sebagai al-hakim atau pemutus segala perkara. Lalu Allah menjadikan beliau sebagai imam atau pemimpin, dan al-hakim atau hakim yang menengahi perkara manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Al-ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu hai Muhammad dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan memang syariat Nabi SAW ini adalah syariat untuk manusia, muslim atau bukan muslim. Semestinya itu adalah syariat yang paling tepat untuk ditetapkan. Sayangnya sekarang banyak umat Islam justru menjauhi syariat Allah dan pergi kepada syariat manusia, sehingga terpuruklah mereka dan bergantung satu sama yang lain. Ketergantungan teman-teman hanya boleh kepada Allah dan Rasulnya. Keluh kesah paling tepat kalau diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Seorang ulama di Saudi menceritakan tentang kisah beliau. Namanya Syekh Muhammad, sekarang termasuk salah satu hayat kibar ulama, salah satu ulama besar di Saudi. Beliau pernah membahas tentang keutamaan umrah dan berbagi cerita, banyak sekali ceritanya. Di antaranya salah satunya, beliau bilang ada satu orang syekh, teman dia bilang, penuntut ilmu juga, sahabat dekatnya, punya anak perempuan 2 di kota Madinah. Ini kisah belum lama, cukup lama maksud saya, sebelum ada handphone cerita ini. Karena beliau ceritakan cerita ini sebelum ada handphone, jadi masih sulit komunikasi, kecuali pakai telepon rumah saja. Maka beliau bilang ini sekitar 20 tahun yang lalu. Beliau mengatakan ada satu anaknya yang pertama perempuan sudah dilamar oleh orang lain, sudah berjalan rumah tangganya. Anak yang kedua sangat solehah. Anaknya orang ini, syekh ini, tidak disebutkan namanya oleh beliau. Dia bilang teman dekat saya, solehah sekali, dilamar oleh seorang pengusaha besar di Saudi, punya wibawa, punya kelebihan fisik, dan dia bisa menjaga wibawanya di tengah-tengah orang. Jadi orang pikir ini orang baik, gitu kan. Dan jelas menikah, melamar, dinikahkan oleh syekhnya. Subhanallah, baru berjalan berapa bulan pernikahan, mengeluhlah si anak perempuan kepada ayahnya. Dia bilang, Allah memperlihatkan kepada saya siapa sebenarnya laki-laki yang jadi suamiku ini. Orangnya sangat kasar, orangnya tidak baik, suka mukul, gitu kan. Dan tidak pernah lewat 2 hari dari masa kehidupan rumah tangga mereka kecuali pasti dipukul. Padahal ini wanita mukminah yang saleh, tahu hukum-hukum dan adat rumah tangga. Saking tahunya sampai dia tidak mau bercerai, walaupun dia dipukul, dia berusaha mempertahankan. Dia sampaikan kepada ayahnya. Ayahnya cuma nasihati anak mantunya dengan cara yang santun pun tetap tidak berubah. Maka kata Syekh Muhammad, ayahnya datang kepada saya, sering diskusi masalah-masalah agama sampai kepada masalah pernikahan anaknya. Kata Syekh Muhammad, wahai akhi, saudaraku, kalau engkau berkeluh kesah kepadaku, maka aku manusia biasa seperti kamu.
paling yang aku bisa sampaikan tidak lebih dari apa yang ada di benakmu. Tapi mau saran saya, pasti ada jalan keluar. Kata temannya, tentu saja. Kata dia, cobalah mengeluh dengan tulus kepada Tuhanmu. Dari Madinah ke Mekah, Mekah dekat sekali, ada rumahnya Allah. Umrahlah, berkeluh kesahlah pada Tuhanmu di sana. Ceritakan tentang masalah anakmu. Kata temannya, saya tidak pernah terpikir sebelumnya. Dan umroh sudah biasa dikerjakan, tapi khusus umroh ingin mengeluhkan permasalahan pada Allah ini hal yang penting. Gitu. Kata temannya, waktu itu kebetulan malam Jumat, dia beli tiket jam 3 subuh dari Madinah ke Mekah. Begitu tiba di Jeddah, masuk ke Mekah, niat umroh, dia nginap di salah satu hotel, lalu dia titip pesan sama memang waktu dia mau berangkat kepada kedua anak perempuannya, kami nanti mau umroh besok pagi, besok jam 3 subuh itu hari Rabu, hari Kamis mau berangkat, hari Kamis pagi, hari malam Jumatnya berangkat. Ini nomor hotel, kalau ada apa-apa telepon kami. Masuk di hotel, dia titip pesan juga ke resepsionnya, kalau saya ditelepon oleh seseorang suruh tunggu saja. Dia bilang, saya masuk umroh, setiap tawaf, sa'i, lisannya hanya ucapin, ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik untuk anakku, berikanlah hidayah anak mantuku, ubahlah akhlak-akhlak buruknya, berkeluh kesah kepada Tuhannya, menyampaikan permasalahan secara detail kepada Allah. Dia bilang, orang ini cerita, dia bilang selesai saya tawaf, saya sa'i, habis tahallul, azan subuh. Maka saya pun tunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh, tadinya mau istirahat karena dari jam 2 malam keluar dari rumah, tapi hati saya tergerak untuk duduk sampai syuruk. Saya duduk sampai syuruk. Selesai syuruk, saya pulang ke hotel sama istri saya. Tiba-tiba resepsinya ribut. Apakah Anda si fulan? Kata dia, iya saya. Dia bilang, ada satu perempuan telepon ribut dari tadi ini, bolak-balik telepon ke sini, penting ingin bicara sama Anda. Kata Syekh ini, orang ini, apakah dia sebut namanya? Dia bilang tidak, tapi dari Madinah. Dia tahu dari Madinah, salah satu dari anaknya. Diteleponlah anaknya yang pertama, yang bahagia dalam rumah tangga, tidak ada masalah. Tanya, anak, apa kau telepon saya? Dia bilang enggak. Mungkin si fulana, adiknya yang punya masalah itu. Kata dia, terlepas di benak saya, mungkin. Lalu saya telepon anak saya yang kedua itu. Assalamualaikum, salam, tanya, apa kau telepon? Nah, iya, saya telepon. Dan saya bolak-balik telepon. Kata ayahnya, khairan insya Allah. Yang beliau pikir ini mungkin ada keluhan baru, pukulan baru. Gitu. Ternyata kata dia, anaknya bilang, entah ayahku, ilham Allah datang. Sudah 1 jam ini suami saya menangis di depan saya. Menangis di depan saya 1 jam dari waktu dia berdoa, dari tawaf dan saya itu dia bilang menangis. Belum pernah dia menangis selama saya menikah. Sedangkan berkata santun aja tidak pernah. Tiba-tiba saat di malam bertengkar dan dia memukul saya, kemudian sekarang 1 jam yang lalu dia masuk ke kamar, dia nangis-nangis minta maaf, kau wanita yang baik, saya laki-laki yang buruk, maafin saya janji tidak akan ulangi terus. Dan sampai sekarang saya telepon sama ayah ini, dia masih ada depan saya menangis-nangis. Orang butuh kejujuran dan keyakinan berkeluh kesah sama Allah, teman-teman sekalian. Betul-betul kalau antum mau paham, misal kita punya hajat, butuh sekali pinjam uang misalnya. Kalau yang belum menikah mungkin pada saat dia mau menikah, kalau yang sudah punya anak mungkin anaknya lagi sakit, dia mau berobat, dia butuh duit. Pada saat kita datang kepada seseorang, kita yakin bisa meminjamkan, gitu kan? Bagaimana cara antum berbicara pada saat itu? Apakah cuma datang, pinjamin saya duit dong, cuma begitu saja? Atau antum akan datang dengan setulus hati, anak saya sakit ini loh, kalau perlu anak kita bawa, ini dia betul-betul butuh rumah sakit, butuh sekian, dengan tulus berharap dia menjawab iya. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah? Manusia begitu.
Dan sabda Nabi SAW, "Ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan, karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita mengikuti baginda Nabi SAW dalam seluruh beluk kehidupan kita menjadikan apa yang Nabi SAW telah turunkan sebagai hukum, ya, maka itu adalah bagian daripada agama kita dan bagian daripada pola hidup kita sebenarnya. Semua ajarannya kita patuhi, termasuk menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi SAW diperintahkan langsung oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 49 untuk mengadili manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Al-ayat. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Mau dikatakan ini modern, ini dari negara non-muslim barat, segala macam. Kita adalah agama Islam dan kita harusnya bangga dengan hukum-hukum Allah ini dan hukum-hukum baginda Nabi SAW, dan kita membagikan itu kepada mereka. Selama ini kita tidak sodorkan hukum Islam, tapi kita coba menerima dari mereka, sehingga akhirnya kita meninggalkan agama Sang Pencipta. Selanjutnya adalah surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir An-Nisa, ya. An-Nisa dulu ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Rabbmu hai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi masalah apapun harus kembali kepada panduan Nabi SAW. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berarti di sini kita harus beradab dengan Nabi SAW karena adanya ini. Juga dalam surah Al-Ahzab, dalil terakhir di poin ketiga, ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayat. Sampai sini saja. Saya selalu kalau mengatakan al-ayat karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menulis ambil sakit sampai situ, ya. Jadi saya tidak tuntaskan ayat sebagaimana kita baca dalam buku ini. Sesungguhnya tidak ada pada diri Rasulullah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Beradab dengan pemimpin dan penguasa diwajibkan oleh seluruh agama, ditetapkan oleh akal dan logika yang sehat. Artinya beliau pimpinan kita, guru kita, kiai kita, panduan kita, raja kita adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain sebenarnya. Yang lain ini generasi penerus. Tapi hakikatnya itu, jadi walaupun raja kita, presiden kita, siapapun, guru kita bertolak belakang dengan raja kita yang sebenarnya Nabi Muhammad SAW dan pemimpin kita, maka berarti ditolak. Kemudian poin yang keempat yang menyebabkan kita disuruh beradab adalah sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk mencintainya berdasarkan penuturan beliau SAW. Walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 15, Imam Muslim nomor 44. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang di antara kalian tidak sempurna imannya atau tidak beriman dengan sempurna sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia.
Barang siapa yang wajib dicintai, maka wajib pula beradab di hadapannya dan bersopan santun kepadanya. Yang kelima, apa yang Allah istimewakan untuk beliau berupa keindahan jasad dan akhlak. Jadi jasadnya sempurna, tinggi, kekar, kulitnya putih, wajahnya tampan, rambutnya hitam, semuanya sempurna. Alis yang lebar, bola mata yang besar, hidung yang mancung. Orang setiap melihat Nabi SAW pasti suka. Karena sempurna fisiknya alaihissalam. Dan akhlaknya diikuti lagi dengan santun, sopan, pemaaf. Dan apa yang Allah anugerahkan kepadanya berupa kesempurnaan jiwa dan zat, maksudnya keimanan. Beliau adalah makhluk yang paling tampan dan sempurna secara mutlak. Barang siapa yang demikian kondisinya, maka bagaimana tidak wajib beradab terhadapnya. Inilah beberapa faktor yang mengharuskan beradab terhadap beliau SAW, dan selain itu masih banyak lagi. Tapi bagaimana tata cara beradab terhadapnya dan dengan bentuk apa, inilah yang seyogyanya untuk kita ketahui. Maka beliau menyebutkan kurang lebih 8 poin beradab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beradab terhadap beliau SAW dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mentaatinya atau menaatinya, mengikuti jejaknya dan mengimplementasikan segenap langkah-langkahnya di dalam seluruh aktivitas kita, baik di dalam urusan dunia maupun agama. Jadi harus semuanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini hanya di masjid, ya, tidak ada urusannya Islam dengan ekonomi, dengan politik, dengan rumah tangga, ini yang fatal ini. Tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita kalau beradab maka kita akan mendahulukan beliau, sebagaimana saya katakan tadi. Sehebat apapun pemimpin kita, sehebat apapun guru kita, sehebat apapun orang tua kita, tetap Nabi SAW di atas mereka. Makanya beliau mengatakan akan datang pemimpin-pemimpin yang bodoh setelahku. Apa kata Nabi SAW? Kenapa Nabi bilang bodoh mereka? Dikatakan umara'u sufaha, pemimpin yang sufaha. Orang Arab itu teman-teman kalau mengatakan bodoh tapi mungkin masih ada pintarnya, itu dikatakan jahil, ya. Tapi kalau bodoh tidak ada pintarnya, safih. Beda, jamaknya sufaha, ya. Kalau safih itu bodoh sekali, ya. Kata Nabi SAW akan datang pemimpin yang bodoh sekali. Kok bisa? Siapa yang Nabi maksudkan? Kata beliau, umara'a la yahtaduna bihadi wa la yastaduna bisunnati. Pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahku. Dan di sini walaupun dia pemimpin, harus ajaran Nabi di atasnya dia. Baru dianggap orang itu baik dalam Islam. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin pisahkan semua lini kehidupan kita dengan agama, karena semuanya harus diikuti dengan agama. Mau makan, mau minum, mau menikah, mau apa saja, berekonomi, mau berpolitik, harus ikuti Nabi SAW, mengikuti jejak beliau. Dan pasti yang mengikuti jejak orang yang sukses, dia akan apa? Sukses. Mengikuti jejak orang yang gagal, dia akan gagal. Dan Nabi SAW sudah sukses. Menjadi Nabi, penutup Nabi-Nabi, pemimpin manusia, gitu kan? Dan juga beliau adalah raja yang sukses, suami yang sukses, ayah yang sukses, pedagang yang sukses. Kenapa mengikuti siapa lagi? Dan Allah Sang Pencipta menyuruh kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Lalu untuk apa pilih orang lain, teman-teman sekalian? Kita harus tanamkan dalam jiwa kita, idolaku adalah Muhammad SAW. Siapa yang mengidolakan beliau, menciplak hidupnya, maka juga ikut menjadi idola. Seperti itulah. Yang kedua, mengutamakan kecintaan kepadanya, menghormatinya dan mengagungkannya melebihi kecintaan, penghormatan dan pengagungan kepada makhluk lainnya. Termasuk kepada orang tua kita sendiri, termasuk kepada pasangan kita sendiri, kepada anak-anak dan seterusnya.
Yang ketiga, mencintai orang yang beliau cintai, memusuhi orang yang beliau musuhi, ridho terhadap apa saja yang menjadi keridhoannya, dan marah terhadap apa saja yang menyebabkan kemarahannya. Ya. Nabi SAW mencintai banyak sahabatnya, mulai dari para istri-istrinya, Ummahatul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Sofia, Ummu Salamah, Zainab, ya, Maria, semua istri Maimunah, ya, Juwairiyah, semua istri-istri Nabi SAW radhiyallahu alaihinna adalah wanita yang paling layak kita muliakan karena memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan semua istri-istri Nabi diberikan julukan Ummul Mukminin atau Ummahatil Mukminin. Ya, banyak sahabat-sahabat yang lebih tua daripada istri-istri Nabi, termasuk lebih tua daripada Aisyah. Tapi kalau mereka bicara, ya ummah, wahai ibuku, menghormati istri-istri Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu ditanya, siapa orang yang paling Anda cintai? Amr bin As, sahabat Nabi yang pintar, cerdas, gitu kan. Dan kalau ketemu dengan Nabi SAW, Nabi selalu sambut dengan senyum. Jadi dia pikir ramahnya Nabi ini berarti Nabi sangat cinta dengan dia. Satu hari di depan majelis di masjid, Amr bin As sengaja maju ke depan. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai? Maksudnya dia mau dia ditunjuk. Kata Nabi SAW, ya, Abu Bakar. Lalu dia terdiam kalau dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, anaknya Aisyah, yang gitu. Radhiyallahu anha. Jadi di sini Nabi SAW sebutkan dari laki-laki Abu Bakar dan perempuan Aisyah. Kalau antum mengaku mencintai Nabi SAW, harus cintai dua orang ini, dimuliakan, gitu kan? Lalu kata Amr bin As, dari laki-laki ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Umar bin Khattab. Kata dia, siapa lagi ya Rasulullah? Utsman bin Affan. Siapa lagi ya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Nabi terus ulang-ulangi 10 orang yang masuk surga, yang ke-11-nya baru Amr. Tapi karena tingginya akhlak Nabi SAW dan mulianya sampai orang yang bermuamalah dengan beliau mengira orang itu paling dicintai, padahal sebenarnya bukan. Gitu kan? Tapi saksi bahasa Nabi SAW mengikrarkan mencintai Abu Bakar, Aisyah, yang sekarang banyak malah dilaknat, dihina-hina. Wa na'udzubillah. Maka ini semoga Allah kasih hidayah, harusnya adab dengan Nabi SAW mencintai siapa yang beliau cintai. Yang keempat, mengagungkan dan memuliakan namanya ketika disebut, bersalawat dan salam kepadanya alaihissalam, menghormatinya, menjunjung tinggi akhlak dan keutamaannya sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu sudah kita tahu, setiap menyebutkan nama Nabi SAW harus kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya dalam sebuah majlis di Masjid Nabawi, Syekh, apakah dalam majlis sering kali Anda sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah setiap kali sebutkan nama Nabi SAW kami bersalawat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh tersebut, tentu saja. Apakah engkau mengharamkan dirimu untuk mendapatkan 10 tambahan rahmat setiap kali membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja tidak, gitu kan? Maka kita selalu menyebutkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini menghormati juga adalah menghormati nama baiknya, kalau dicoreng, ya, nama keluarganya, ajarannya, ya, menjunjung tinggi akhlak dan keutamanya, artinya menjaga nama baiknya. Yang kelima, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, baik di dalam urusan dunia, agama, maupun perkara gaib dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya. Kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan, kalau dikatakan orang mengatakan kalau Rasulullah SAW sudah selesai, kita tidak akan membantahnya dan kita akan ikut, kecuali memang ada penyampaian Nabi SAW yang lebih daripada penyampaian tersebut. Maksudnya dari sisi waktu atau dari sisi penyampaian. Misal,
Kalau ada hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan di awal-awal Islam, dan ada hadis yang bentrok penyampainya, maksudnya mungkin dulu melarang tapi ini membolehkan, datang di fase sebelum beliau meninggal, maka ini didahulukan. Seperti kasus tentang ziarah kubur bagi kaum Madinah dan bagi kaum wanita. Di Mekah kan Nabi SAW larang. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat para wanita yang ziarahnya kubur, gitu kan? Lalu kemudian waktu beliau hijrah ke Madinah, beliau mengatakan, dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarah laki-laki perempuan boleh, karena dia mengingatkan akhirat, gitu kan? Jadi di sini ada penyampaian yang sampai setelah atau jauh setelah penyampaian hadis yang pertama. Nah di sini kita tidak mengurangi kadar penghormatan dengan mengamalkan hadis yang terakhir. Kemudian ini kita membenarkan apa yang beliau kabarkan ya. Semua penyampaiannya harus kita yakini dan kita lapangkan dada. Yang keenam, menghidupkan sunnahnya, menerapkan syariatnya, menyebarkan dakwahnya, dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Semua sunnah Nabi SAW hidupkan. Jangan dibalik teman-teman, banyak orang menghidupkan bid'ah. Ya. Bid'ah lawan sunnah. Dan bagi teman-teman yang mengikuti ceramah saya serial sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang terkenal sahabat yang diberikan julukan pemilik rahasia Nabi SAW. Beliau pernah keluar dari masjid, kemudian beliau mengambil batu, dua batu yang tadinya satu tapi pecah, ya, pecah dua. Biasanya batu kalau pecah kan dia tidak teratur ya, bukan dipotong pakai alat, ya, maka dia kayak bergerigil gitu ya. Lalu kemudian beliau mengambil batu tersebut dua-dua, kemudian membaliknya, jadi bukan sisi yang sama, baliknya, kemudian mempertemukan. Nah di antara pertemuan itu kan ada celah-celah cahaya. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, apakah kalian lihat celah-celah cahaya di antara batu yang besar dua ini? Kata mereka para tabi'in, tentu saja. Kata beliau, sungguh karena ini orang mengetahui rahasia Nabi SAW. Beliau orang yang paling mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat, apa yang akan terjadi. Sampai para sahabat pun kalau mau belajar, mereka belajar kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, akan datang zaman nanti di mana sunnah dibandingkan dengan bid'ah seperti cahaya itu. Jadi sunnah tinggal sedikit cahaya, tapi ini semua bid'ah di sekitarnya. Sampai-sampai kalau bid'ah ditinggalkan, orang akan mengatakan sunnah ditinggalkan. Ini perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dari zaman itu, gitu kan? Karena semuanya umumnya bid'ah, orang anggap itu baik. Kalau kita hidupkan bid'ah, maka kita akan tinggalkan sunnah. Kenapa nggak cukupkan dengan sunnah Nabi SAW saja? Cukupkan dengan itu. Di sini dikatakan menghidupkan sunnahnya, menerapkan syariatnya, menyebarkan dakwanya, apa yang disampaikan, cukup dengan itu, dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Artinya titah-titah beliau alaihissalam. Yang ketujuh, merendahkan suara di sisi kuburnya dan di dalam masjidnya bagi orang yang Allah muliakan untuk menziarahinya, memuliakannya dengan berdiri di sisi kuburan Nabi SAW. Kita bisa mengucapkan salam di kuburannya dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah mencintai orang-orang yang saleh, membela dan menolong mereka karena kecintaannya, dan membenci orang-orang yang berbuat fasik dan memusuhi mereka dengan kebenciannya. Jadi Nabi SAW itu sangat cinta dengan orang-orang saleh. Setiap ada sahabat yang ibadahnya bagus seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setiap melihat Nabi SAW buat satu ibadah pasti beliau kerjakan, selalu, nggak pernah telat. Sampai kata Nabi SAW, Abdullah bin Umar adalah orang saleh, dan Nabi SAW mencintai. Nah, dikenal dengan sahibut ta'assi.
Dan pada saat Nabi SAW melihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran, beliau membenci perbuatannya. Maka di sini kita mencintai orang-orang saleh yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, membela dan menolong mereka dengan kecintaan mereka, dengan kecintaan kita pada sunnah yang sedang dia terapkan. Jadi bukan karena dianya, tapi karena perilaku yang dia lakukan. Dan membenci orang-orang yang berbuat fasik perbuatan yang melanggar agama, termasuk melanggar sunnah Nabi SAW, dan memusuhi mereka dengan kebenciannya. Karena pasti kalau Nabi hidup, Nabi akan benci itu. Nabi tidak suka orang berzina, orang bohong, orang riba, jangan. Kita harus membenci perilaku itu, karena Rasulullah SAW melarang. Penutupnya adalah beliau mengatakan inilah beberapa fenomena beradab terhadap beliau SAW. Seorang muslim selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan menjaganya dengan sempurna, karena kesempurnaan dan kebahagiaan tergantung kepadanya. Jadi kita akan bahagia kalau kita menjaga ini semua. Semoga Allah memberi taufik kepada kita agar kita dapat beradab terhadap Nabi kita dan menjadikan kita termasuk pengikut, penolong dan golongan beliau SAW. Dan semoga Dia Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mentaatinya dan tidak menghalangi kita dari mendapatkan syafaat beliau. Ya Rabb kami kabulkanlah. Jadi tentu bahasan kita teman-teman sekalian, dan saya tidak terlalu panjang lebar membahas fisik Nabi SAW dan akhlak beliau, karena sudah kita bahas dulu di bab kita pertama, bab akidah. Kalau tidak salah pasal ke-5 juga atau pasal ke-6, pasal ke-9 ya kalau tidak salah, itu tentang beriman kepada risalah Nabi SAW dan mukjizat-mukjizatnya. Sudah panjang lebar kita jelaskan dulu, dan itu sangat luar biasa. Bisa teman-teman kembali ke YouTube untuk mengenang kembali dan mengetahui apa saja penyampaian Nabi SAW dan keutamaan beliau. Baik, mungkin sampai sini saja teman-teman sekalian bahasan kita pada malam ini. Sampai bertemu lagi insya Allah di Senin akan datang. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah agar memberkahi majelis kita dan menjadikannya sebagai tambahan amal untuk kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali diterima dengan kemahamurahannya sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita lakukan, yang kecil dan yang besar, semuanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Kita selalu berdoa agar negara kita Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Seluruh umat Islam bila umat ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja kita dikaruniai pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam dan kaum muslimin, maka dikembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina secara khusus yang sedang menghadapi masalah sekarang, dan juga di Syria, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di manapun, di Ahsa yang sedang mereka tertimpa dengan masalah dan cobaan dalam agama dan iman mereka. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, ada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.